Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamarudin dari SD Negeri 7 Tondano, calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Baiklah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk itu, sebagai seorang guru, kita harus memahami peran kita sebagai seorang pendidik. Anak-anak tumbuh menurut kodratnya sendiri. Sebagai seorang pendidik, kita hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan yang ada di dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu, agar mereka dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas, kita sebagai seorang guru harus mengutamakan kepentingan murid, dan murid. Nah, ini sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu guru harus berpihak pada murid dengan cara menuntun murid sesuai kodratnya, memahami karakter murid, dan memahami tujuan pengajaran. Nah, Bapak, Ibu guru yang hebat, mari sama-sama kita cermati semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik. 1. Ingarso sung tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Seorang guru harus mampu memberi contoh dan panutan kepada murid-muridnya, baik di dalam maupun di luar pembelajaran. Yang kedua, ingmadia mangung karso, artinya di tengah membangun kehendak. Seorang guru harus mampu membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Yang ketiga, tutwuri handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan atau motivasi. Seorang guru harus mampu memberi dorongan atau motivasi atau arahan kepada murid-muridnya. Dengan memahami dan memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai seorang pendidik tadi, maka diharapkan seorang pendidik mampu memberikan pendidikan yang berpusat pada murid dengan cara 1. Memberikan kemerdekaan belajar kepada murid. 2. Berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Dan yang ketiga, sesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Filosofi Ki Hajar Dewantara adalah filosofi tentang perubahan. Nah, dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi 2. 1. Kodrat alam, yaitu berkaitan dengan alam di mana manusia berada. Sedangkan yang kedua, kodrat zaman yang berkaitan dengan waktu. Kerangka perubahan yang kedua yaitu prinsip perubahan yang terbagi 3. Yang pertama, kontinuitas, yaitu prinsip yang menekankan pada kesinambungan atau kelanjutan dalam pembelajaran dari satu tingkat ke tingkat berikutnya. Ini berarti pengajaran dan pembelajaran didesain untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman secara bertahap dan berkesinambungan. 2. Konvergensi. Prinsip konvergensi berfokus pada penyatuan atau penekanan pada kesamaan atau keterkaitan antara berbagai bidang atau disiplin ilmu.
Dalam konteks kurikulum, prinsip ini menekankan integrasi antara mata pelajaran yang berbeda untuk meningkatkan pemahaman menyeluruh dan aplikasi pengetahuan. Yang ketiga, konsentris. Prinsip konsentris menekankan pada pengembangan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ini berarti kurikulum dan pengajaran didesain untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan perkembangan individual peserta didik dengan fokus pada pertumbuhan dan perkembangan secara holistik. Kerangka perubahan yang ketiga adalah apa yang berubah. Nah, di sini yang berubah adalah budi pekerti. Dalam konteks bahasa Indonesia, istilah budi dan pekerti seringkali digunakan secara bersamaan atau saling melengkapi. Namun, ada perbedaan substansial antara keduanya. Istilah budi lebih berkaitan dengan akal budi atau pikiran yang baik. Ini mencakup aspek-aspek seperti kebijaksanaan, ketajaman pikiran, dan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai moral dan etika. Sementara itu, pekerti lebih berkaitan dengan nilai-nilai moral dan perilaku yang baik. Ini mencakup aspek-aspek seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, kerjasama, kesopanan, empati, kesederhanaan, dan keadilan. Dengan demikian, budi lebih menekankan pada dimensi intelektual atau pikiran yang baik, sementara pekerti lebih menekankan pada dimensi moral atau perilaku yang baik. Meskipun demikian, dalam prakteknya, istilah budi pekerti sering digunakan secara bersamaan untuk merujuk pada kualitas moral dan etika yang baik dalam diri seseorang. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di sekolah saya antara lain: 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini diwujudkan dengan dilaksanakannya sholat duha setiap harinya. 2. Berakhlak mulia. Ini diwujudkan dengan penerapan 5S: salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. 3. Mandiri. Ini diwujudkan dengan siswa-siswi mengerjakan tugas secara mandiri yang diberikan oleh guru di dalam kelas. 4. Gotong royong. Ini diwujudkan dengan pelaksanaan Jumat Bersih yang merupakan program sekolah kami. 5. Kreatif. Ini diwujudkan dengan siswa-siswi mengerjakan tugas kelompok, yaitu secara kreatif membuat alat peraga pendidikan. 6. Pemanfaatan teknologi. Ini diwujudkan dengan penggunaan Chromebook untuk pembelajaran. Demikianlah pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu